Pedikers. Perempuan adalah rahim peradaban. Perannya sangat vital dalam menentukan sejarah peradaban manusia. Mulai dari Aisyah radhiyallahu an hingga Bunda Teresa, dari R.A. Kartini hingga ibu kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal perempuan, kali ini Mimin akan membahas kisah perempuan-perempuan hebat yang tercatat dalam sejarah. Siapa saja mereka? Mari kita bongkar. Cassie de Pecol. Mumpung masih muda, maka berkeliling dunialah. Inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan muda asal Connecticut, Amerika Serikat bernama Cassie de Pecol. Di usianya yang masih 27 tahun, ia telah traveling ke 190 negara di dunia. Dimulai tahun 2015, ia berkeliling dunia seorang diri alias solo traveling selama 558 hari atau sekitar 18 bulan. Gak sekedar traveling, Cassie de Pecol punya sebuah misi dalam perjalanannya, yaitu pengakuan akan kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan juga bisa keliling dunia seorang diri. Setelah menyelesaikan perjalanannya pada tahun 2017, Cassie mencatatkan namanya dalam sejarah dan menyabet 2 rekor dari Guinness World Records, yaitu fastest time to visit all sovereign country and fastest time visit all sovereign countries untuk kategori perempuan. Wah, inspiratif banget ya, Pedikers. Aung San Suu Kyi. Perempuan asal Myanmar ini dikenal sebagai seorang aktivis pro-demokrasi lewat organisasi yang didirikannya, National League for Democracy. Aung San Suu Kyi getol mengkritik rezim militer dan berjuang mewujudkan demokrasi di negaranya. Alhasil, ia pun menjadi tahanan politik selama 15 tahun oleh rezim yang berkuasa di Myanmar. Karena keberanian dan perjuangannya, Aung San Suu Kyi menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1991. Kisahnya yang sangat inspiratif pernah diangkat ke layar lebar dengan judul The Lady pada tahun 2011. Lalu, pada tahun 2014, Aung San Suu Kyi menduduki posisi ke-61 sebagai wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Ada yang sudah nonton filmnya? Komen di bawah ya. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah salah satu dari banyaknya korban perang antara Pakistan dan Taliban pada tahun 2009 silam. Ia terpaksa harus mengungsi dan meninggalkan sekolahnya. Namun, Malala tak tinggal diam. Ia melancarkan protes atas kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh Taliban. Karena keberaniannya bersuara, Malala pernah ditembak oleh militan Taliban pada tahun 2012. Namun, Malala berhasil selamat dari insiden tersebut. Bukannya ciut, Malala semakin gigih dan tak gentar berjuang melawan penindasan anak-anak dan kaum muda, serta memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan. Karena keberaniannya, Malala mendapat penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2014. Malala menjadi penerima Nobel termuda, kala itu ia berusia 17 tahun. Wah, sungguh perempuan pemberani ya. Greta Thunberg. Di umurnya yang masih 15 tahun, Greta Thunberg bolos sekolah setiap hari Jumat untuk berdemo di depan parlemen Swedia. Gadis remaja asal Swedia ini menuntut pemerintah Swedia untuk peduli terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Ia selalu membawa papan bertuliskan "Mogok sekolah untuk iklim". Aksi yang dilakukannya pada tahun 2018 ini kemudian viral di media sosial dan menginspirasi remaja-remaja di berbagai belahan dunia untuk melakukan hal serupa. Sejak saat itu, Greta sering tampil dan berbicara di ajang-ajang penting mengenai perubahan iklim. Berbagai penghargaan pun diperoleh Greta atas aksi-aksinya. Pada tahun 2019,
Organisasi hak manusia Amnesty International memberinya penghargaan Ambassador of Conscience. Ia juga dinobatkan sebagai Person of the Year 2019 oleh majalah Time. Greta Thunberg menjadi penerima penghargaan termuda sejak pertama kali diadakan pada tahun 1927. Wih, keren nih si Greta. Leymah Gbowee menjadi remaja ketika perang saudara di Liberia berkecamuk pada tahun 1989, membuat Leymah Gbowee merasakan pahit getirnya tumbuh dalam suasana perang. Hal inilah yang kemudian memotivasinya menjadi seorang pejuang non-kekerasan dan aktivis perdamaian. Ketika perang saudara kedua berkecamuk di Liberia pada tahun 2003, ia kemudian terlibat dalam gerakan perdamaian untuk mengakhiri perang tersebut. Perjuangannya pun tak sia-sia. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, Leymah membawa Liberia menuju perdamaian. Ia juga turut mendorong demokratisasi dan pemilu yang bebas di Liberia. Karena kiprahnya itulah, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2011. Wah, hebat banget ya. Shirin Ebadi. Sebelum revolusi Iran bergulir tahun 1979, Shirin Ebadi adalah seorang hakim. Bahkan, ia menjadi hakim perempuan pertama di negara tersebut. Namun setelah revolusi, ia diberhentikan karena perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim. Lulusan ilmu hukum Tehran University ini lantas beralih menjadi pengacara. Ia kemudian banyak terlibat dalam perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia di Iran, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Shirin Ebadi juga pernah dipenjara dan diasingkan dari Iran karena berani mengkritik pemerintah. Karena keberaniannya itu, Shirin Ebadi masuk dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh sepanjang masa versi Forbes. Lalu, pada tahun 2003, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Shirin Ebadi menjadi tokoh Iran dan Muslimah pertama yang menerima penghargaan tersebut. Wah, salut banget deh. Ellen Johnson Sirleaf. Dalam dunia politik Liberia, karir Ellen Johnson Sirleaf terbilang sangat moncer. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan, lalu beranjak menduduki kursi orang nomor 1 di Liberia. Ia sekaligus menjadi presiden perempuan pertama di Liberia dan negara pertama yang dipimpin oleh perempuan di Afrika. Karena kiprahnya, ia masuk dalam daftar 100 Women of the Year 2006 oleh majalah Time. Tak hanya berpolitik, lulusan Harvard University ini adalah seorang pejuang perdamaian dan hak-hak perempuan. Karena itu, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2011. 2 jempol deh buat perempuan satu ini. Nah, Pidigers, itulah kisah perempuan-perempuan hebat yang tercatat dalam sejarah. Dari kisah-kisah tadi, kita bisa melihat bahwa perempuan-perempuan memiliki kemampuan luar biasa yang tak kalah dibanding laki-laki. By the way, dari deretan perempuan tadi, mana nih yang paling menginspirasi kamu? Bagi jawabanmu di kolom komentar. Nah, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.